Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Rumiana, NPM 5021275, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata pelajaran Pengembangan Pembelajaran IPS SD, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dan makna perkembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum K13. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS merupakan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, merupakan bidang studi yang mempelajari, menelaah, serta menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat. Ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu, IPS diajarkan pada pendidikan dasar menengah sebagai dasar atau pengantar dalam mempelajari studi sosial atau ilmu sosial di tingkat yang lebih lanjut. Artinya, melalui pendidikan IPS, kemampuan mental dan intelektual peserta didik dibina dan dikembangkan untuk menjadi warga negara yang kompeten, berjiwa sosial, bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selanjutnya, konsep dan makna pengembangan pembelajaran IPS pada kurikulum Merdeka. Ketika mempelajari IPS dalam kurikulum Merdeka, siswa dituntut untuk memiliki keterampilan abad 21 melalui penerapan proses pembelajaran berbasis pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Kelebihan pembelajaran IPS adalah memiliki makna dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Siswa dapat memecahkan masalah dengan baik. Pembelajaran lebih bermakna. Peserta didik akan merasa tertantang dan muncul ide-ide baru serta mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Selanjutnya, dimensi pembelajaran IPS SD pada kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran IPS SD pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas dan dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD. Mata pembelajaran yang kedua yaitu kompetensi inti atau KI, merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap pengetahuan dan keterampilan kognitif dan psikomotorik yang harus dipelajari peserta didik di jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar, merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik untuk suatu tema, untuk SD, dan untuk mata pelajaran di kelas tertentu. Yang keempat yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap, sedangkan jenjang pendidikan menengah pada kemampuan intelektual atau kemampuan. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan pembelajaran IPS SD pada kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu agar siswa memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial melalui pemahaman terhadap nilai kebudayaan. Yang kedua yaitu selain itu mampu memahami konsep dasar yang dipelajari dari ilmu sosial. Yang ketiga yaitu kemudian memahami dari berbagai potensi untuk mengembangkan diri siswa. Yang keempat yaitu membekali peserta didik yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu kemudian membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan sosialnya. Dalam hal ini, maka perlunya mengasah critical thinking peserta didik. Yang keenam yaitu membekali peserta didik agar mampu memiliki sikap mental yang positif serta membekali peserta didik memiliki kreatif yang baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mempelajari saintifik pada pembelajaran IPS kurikulum K13. Yang pertama yaitu mengamati, merupakan metode kegiatan belajar yang dilakukan dalam proses mengamati adalah
membaca, mendengar, menyimak, melihat tanpa adanya alat. Yang kedua yaitu menanya, merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan. Yang ketiga yaitu menalar. Istilah asosiasi dalam pembelajaran merujuk pada kemampuan mengumpulkan beragam ide. Yang keenam yaitu komunikasi, dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan sikap jujur, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, mengembangkan kemampuan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya, model-model pembelajaran IPS pada kurikulum K13. Yang pertama yaitu problem based learning. 1. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu guru membantu siswa mengidentifikasikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan eksperimen. Yang kedua yaitu project based learning. Penentuan pertanyaan mendasar yaitu pertanyaan yang tepat memberi penugasan peserta didik. Mendesain perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Yang ketiga yaitu discovery learning. Yang pertama yaitu stimulation, memberi stimulus bacaan atau gambaran atau situasi sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan masalah, menemukan permasalahan, menanya, mencari informasi dan rumusan masalah. Yang ketiga yaitu mengumpulkan data, mencari dan mengumpulkan data yang tepat, data processing, mengelola data. Dan yang kelima yaitu menyimpulkan atau melatih pengetahuan metakognitif peserta didik. Selanjutnya mengkaji pembelajaran IPS. Dalam kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu struktur keilmuan IPS, merupakan penyesuaian dari berbagai struktur keilmuan atau cabang sosial seperti antropologi, geografi, sosiologi, hukum, politik, ekonomi, sejarah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan peserta didik. Ditandai dengan perkembangan psikomotorik sosial, emosional, moral, spiritual, dan kognitif intelektual, yaitu high order thinking skill atau biasa disebut dengan HORTS, merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Siswa yang keempat yaitu keterampilan 4C. Critical thinking yang pertama yaitu creativity, kemampuan peserta didik dalam mengembangkan, menyampaikan gagasan baru. Yang kedua yaitu communication, kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikan suatu pembelajaran yang baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga yaitu collaboration, kemampuan peserta didik dalam bekerja sama atau berkolaborasi. Yang keempat yaitu literasi finansial, adalah rangkaian aktivitas untuk meningkatkan keterampilan seseorang dalam mengelola keuangan dengan baik. Yang keenam yaitu literasi digital, yaitu kemampuan seseorang dalam mengeksplorasikan media digital dan media komunikasi. Yang ketujuh yaitu pendidikan karakter, merupakan proses untuk membentuk pribadi yang memiliki karakter dalam aspek pikiran, hati, serta perilaku. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.